Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10A. Nama saya Dina Kesya Zara. Di sebelah saya ada Nama saya Kiara Kasih. sebelah saya ada Nama saya Nindi. Nama saya Yafi. Nama saya Fadil. Nama saya Muhammad Alfandi. Boleh kami minta waktu sebentar Ibu untuk mewawancarai kisah perjalanan hidup Ibu sendiri. Untuk keperluan tugas bahasa Indonesia yang telah diberikan Bu Enindia selaku guru bahasa Indonesia, saat ini saya sedang belajar bab biografi. Siapakah nama lengkap Ibu? Ya, nama lengkap Ibu Sri Indrayeni. Dari mana asalnya Ibu? Ibu berasal dari sebuah desa di kota Padang. Ya. Tanggal lahir dan tempat juga asal lahir Bu. Ya, Ibu lahir di kota Padang tanggal 19 Juni 1977. Kalau boleh tahu Bu, berapa usia Ibu saat ini? Coba dihitung. Ibu lahir tahun 77, berapa usia Ibu? 47, 43, 47. Ya, 47, 48 ya. Masuk 48 ya tahun ini ya. Maaf Bu, Usia mama apakah? kalian ya berarti ya? Iya. Mamaku 50 Bu. Ya. Maaf Bu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Maaf Bu, bolehkah kami mengetahui bagaimana perjalanan karir Ibu sebelum jadi guru? Oh ya. Baik, Ibu kan kuliahnya S1-nya Teknik Kimia ya. Jadi Ibu kuliah di Kota Padang. Setelah wisuda, Ibu kebetulan kakak Ibu kan tinggal di sini ya, di Bekasi. Jadi Ibu disuruh langsung cari kerja di Kota Bekasi. Nah, begitu Ibu nyampe, kan bikin lamaran dulu tuh, kemana-mana masukin. Nah, terus kata kakak Ibu sambil mengisi waktu, Ibu disuruh ngambil kuliah Akta 4 namanya. Nah, dulu Akta 4 ini kayak SIM atau surat izin untuk mengajar. Jadi kalau teknik kimia itu kan bukan dari kependidikan. Jadi kalau teknik kimia itu kita belum siap untuk jadi guru. Jadi harus ngambil Akta 4 dulu namanya. Jadi Akta 4 Ibu kuliah lagi tuh di Unisma, Universitas Islam 45. Tahu Unisma? Ya. Di situ itu 6 bulan. Jadi khusus mata kuliahnya tuh tentang gimana cara mengajar dan sebagainya. Selesai kuliah 6 bulan, Ibu dapat ijazah Akta 4. Ibu keterima kerja di perusahaan. Nah, sesuai dengan jurusan Ibu S1 ya, Teknik Kimia. Ibu bekerja di sebuah perusahaan di Cibitung tahun 2001. Nah, 2001 sampai 2003 Ibu kerja tuh di perusahaan. Nah, 2003 itu Ibu menikah kan. Nah, ibunya Ibu pengennya Ibu tuh menikah di kampung. Nah, sementara di perusahaan itu susah tuh untuk izin cutinya. Akhirnya kata calon suami Ibu kan dulu waktu itu, udahlah nggak usah kerja aja. Soalnya kalau di perusahaan itu pergi pagi pulang malam, ya kan. Jadi akhirnya kata suami Ibu, udah nggak usah kerja aja gitu. Nah, Ibu tuh suka-suka aja gitu. Soalnya emang Ibu sebetulnya bukan tipe wanita karir ya. Jadi Ibu sebetulnya suka jadi ibu rumah tangga aja gitu kan ya. Ya udah Ibu siap untuk berhenti kan. Nah, kemudian pas Ibu mau pulang kampung untuk menikah itu ada tes dulu tuh namanya GBS. GBS itu singkatannya guru bantu sementara. Nah, sama kakak Ibu tadi tuh yang Ibu tinggal di rumah dia dong, Ibu disuruh tes itu. Nah, Ibu tuh nggak mau jadi guru tuh. Ibu nggak mau awalnya. Terus kata kakak Ibu pokoknya harus ikut gitu kan ya. Ibu kan nggak enak ya karena tinggal di situ ya. Jadi Ibu ikut tes itu dan berdoa semoga jangan lulus gitu doa Ibu. Soalnya Ibu takut untuk jadi guru itu, Ibu nggak mau gitu kan ya. Ibu udah enjoy kerja di PT itu. Terus ternyata pas Ibu persis mau pulang kampung, mau menikah di kampung kan udah disiap-siapin semua tuh sama orang tua Ibu. Pas Ibu mau pulang itu pengumuman Ibu lulus.
Ibu sempat nangis tuh. Aduh, nggak pede, nggak takut. Ibu takut. Kan anak SMA udah gede-gede kan ya. Ya kalau anak SD mending ya masih bisa. Kalau anak SD itu, aduh gede-gede, tinggi-tinggi, ibu takut dibully atau segala macem gitu kan ya. Tapi ya udah, yang penting pulang kampung dulu. Pulang kampung, ibu menikah. Terus pas nikah tuh ibu di tahun 2003. Ibu lama punya anaknya. Ibu lama punya anaknya tuh. 2003 ibu punya anak itu Desember 2008. Baru punya anak tuh. Lama masaknya. Dan kan pas ibu setelah menikah di Padang itu, ibu kembali ke sini sama kakak ibu. Daftar ulang gitu yang tadi itu. Nggak mau, ibu diomelin. Mau ngapain? Udah jadi ibu rumah tangga. Pokoknya ibu diomelin deh sama kakak ibu. Saat ini kakak ibu itu jadi kepala sekolah SMA tuh di Cikarang. Ibu dipaksa untuk daftar ulang itu, untuk menjadi guru itu. Ya karena masih istilahnya berdasarkan rasa nggak enak aja tuh kan. Ya udah, ibu daftar ulang, terus di SK-kan. Ternyata ibu di SK-kan di SMA 1 Babelan dulu. SMA 1 Babelan. Nah pas ibu datang ke sana sama suami ibu, berarti ibu udah nikah kan saat itu. Di SMA 1 Babelan itu udah banyak guru kimianya. Gak tahu tuh pemerintah itu menempatkan SK tuh kayaknya ngasal. Jadi ibu ditempatkan di SMA 1 Babelan yang guru kimianya tuh udah banyak gitu. Akhirnya ibu dikasih jam apa coba? Biologi. Aduh, makin stres kan ibu kan. Karena ibu nggak belajar biologi. Aduh. Tapi akhirnya ya udah, ibu belajar gitu. Belajar biologi. Ya udah. Jadi ibu ngajar biologi selama 2003 tuh sampai dibentuk SMA 2 Babelan. Jadi SMA 1 Babelan tuh udah banyak siswanya. Atas permintaan warga tuh dibentuklah SMA 2 Babelan. Nah pas SMA 2 terbentuk itu, ibu diajak ke SMA 2 Babelan. Mulai dari ibu ngajar kimia di tahun 2009 tuh waktu itu. Berarti cukup lama ya, Bu? Nah SMA 2 Babelan kan. Nah waktu itu kakak ibu kan tinggalnya di daerah Tambun sini. Jadi katanya ada rumah nih murah di sini katanya kan. Jadi ibu beli rumah di sini, ibu masih tinggal di Babelan tuh dekat sekolahan. Ya kan? Ibu masih tinggal di Babelan. Nah setelah itu aduh kayaknya itu rumah harus ditempati deh. Nah mulailah ibu nempatin rumah ibu yang di sini, ibu bolak-balik ke Babelan. Bolak-balik ke Babelan lumayan jauh sampai ibu pernah keguguran juga. Harusnya 3 tuh anak ibu, yang ada cuma 2 karena waktu itu jalan di sini tuh masih belum dicor ya, jadi ibu ngelewatin medan yang cukup gitu, jadi sempat keguguran juga ibu. Sampai ibu berapa tahun tuh ibu bolak-balik Tambun Babelan ya, ada sekitar 12 tahun ibu bolak-balik Babelan. Baru ibu memutuskan pindah ke sini supaya dekat. Gitu deh ceritanya. Pada tanggal bulan berapa Bu ibu jadi guru sama tahun? Pertama kali banget gitu. Pertama kali 17 Juli 2003. Itu usia berapa Bu? Usia berapa tuh? 3 berarti usia berapa tuh? 3 7 26 ya? Iya 26. Apa suka dan duka ibu menjadi guru? Nah tadi awalnya kan ibu diawali dengan bayangan yang menakutkan tadi kan. Ibu membayangkan sosok anak SMA yang tinggi gitu, kalau udah pada besar ya gitu, itu yang ibu takutkan. Tapi tahu nggak kalian, ibu ketika ngajar di SMA 1 Babelan pertama kali ngajar itu, ibu anaknya baik banget. Pernah waktu itu ibu nggak masuk ya, karena ibu sakit. Paginya itu ibu nggak masuk, sorenya itu mereka langsung datang ke rumah sekelas gitu. Nah dari situ ibu udah mulai, aduh kok
baik-baik, tidak seperti yang ibu bayangkan gitu kan. Tasnya begini, tidak seperti yang ibu bayangkan gitu kan, kok ternyata baik-baik gitu, kayaknya sayang-sayang gitu kan. Nah mulai dari situlah muncul aduh kayaknya enak juga nih ngajar gitu, mulai ibu menikmati di situ. Kenapa? Karena ngelihat anak-anak itu ternyata baik-baik. Soalnya kalau di kampung ibu dulu, kalau guru SMA itu suka dibully sama anak-anak kampung itu. Jadinya ibu ke doktrin cerita itu, jadi ibu takut gitu. Ternyata alhamdulillah di sini enggak, anaknya baik-baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun baik-baik anak-anaknya. Jadi ibu udah enjoy dan menikmati. Dan ibu sudah memutuskan ya, sepertinya memang Allah menggariskan ibu untuk menjadi guru, sehingga itu ibu terima dengan ikhlas, dan insya Allah ibu akan mengabdikan diri semaksimal mungkin untuk menjadi guru ya, berbagi ilmu dengan kalian, dan ingin menghantarkan kalian menuju sukses masa depan. Apakah ada saran dari Ibu untuk generasi selanjutnya? Ya, jadi saran ibu, kalian itu kan tugasnya saat ini belajar ya. Kalian tuh belajar semaksimal mungkin. Sumber belajarnya itu kan banyak ya, tidak hanya guru di kelas, sumber belajar udah banyak banget. Nah, cuman pesan ibu, jangan kalian hanya menggali ilmu akademik saja ya. Karena kalau kalian hanya pintar secara akademik, itu tidak akan menjamin sukses masa depannya. Tapi IQ kalian sama emosionalnya, sikap, tingkah laku itu juga harus diperbagus. Kemudian satu lagi spiritualnya, agamanya. Jadi ada 3 yang harus kalian cari tuh, ilmu akademik, kemudian tingkah laku, sama agamanya gitu. Kalau 3 paket ini sudah kalian kuasai, itu udah disebut paket lengkap. Insya Allah ibu jamin kalian akan bisa sukses masa depan gitu ya. Jadi harus seimbang ya, antara ilmu akademik, adab atau tingkah laku, sama fondasi keimanannya, agamanya harus kalian perkuat gitu. Terima kasih banyak Bu Yeni atas waktu yang telah Ibu berikan untuk kami mewawancarai Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Salim.